Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Hari ini masih pelajaran tematik bahasa Indonesia tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Aturan dalam belajar: mempersiapkan buku yang akan dipelajari, tentukan posisi duduk yang nyaman, berdoa sebelum dan sesudah belajar, dan yang terakhir menyimak bapak atau ibu guru yang sedang menjelaskan. Siap? Good. Yuk kita lanjut. Tematik bahasa Indonesia, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Bisa kita lihat, ada makanan bergizi, keturunan orang tua atau genetik, istirahat, berolahraga, dan berekreasi. Di sini kita akan membahas makanan bergizi. Saat kita beraktivitas, kita membutuhkan energi yang berasal dari makanan sehat. Makanan sehat adalah makanan yang mengandung zat-zat makanan dengan gizi seimbang. Manfaat makanan sehat yaitu agar pertumbuhan dan perkembangan tubuh berlangsung dengan baik, sehingga tidak mudah terserang penyakit. Agar tubuh tetap sehat, makanan yang kita makan harus sesuai dengan porsinya, tidak kekurangan maupun kelebihan. Kemudian kita lihat zat-zat gizi dalam makanan yang harus kita konsumsi, yaitu karbohidrat yang menghasilkan energi dan tenaga untuk tubuh manusia. Yang kedua, protein membantu masa pertumbuhan anak dan sebagai cadangan energi untuk manusia. Protein hewani berasal dari hewan, protein nabati dari tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga, ada lemak, sumber energi bagi tubuh selain karbohidrat dan protein. Lemak berfungsi menjaga suhu tubuh. Keempat, yaitu vitamin, melancarkan sistem metabolisme tubuh, menjaga daya tahan tubuh agar tidak mudah sakit. Dan yang kelima, mineral, menjaga kesehatan tulang, mencegah gangguan otot, menjaga kesehatan kulit, dan memelihara fungsi otak. Kalian bisa baca buku paket halaman 60-61. Di sini ada sebuah cerita singkat. Yuk, Miss Vira akan bacakan. Saskia senang makan sayuran. Sayuran bayam, sayur sawi, kacang panjang, wortel, kangkung, brokoli, pakcoy, katuk, timun, seledri, dan lain-lain. Sehingga kesehatan usus Saskia sangat baik. Saskia tidak pernah mengeluhkan pencernaannya. Vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh Saskia bisa terpenuhi. Dan kalian bisa lihat, ada anak laki-laki yang bernama Andri tidak senang makan sayur. Andri hanya menyukai ayam goreng, nugget, sosis, dan mie instan. Sehingga Andri sering mengeluhkan pencernaannya yang kurang baik. Ia sering kesulitan buang air besar. Faktor yang kedua yaitu genetik atau keturunan dari orang tua. Genetik diturunkan dari orang tua kepada anak atau keturunannya. Gen mengatur seluruh aktivitas sel, termasuk di dalamnya pertumbuhan dan perkembangan. Sehingga semua ciri unik dan spesifik yang dimiliki oleh manusia merupakan peran dari materi gen, mulai dari ciri baik dari bentuk, warna kulit maupun dari sisi sifat makhluk hidup tersebut. Ayo, ciri fisik dan sifat kamu mirip dengan ayah atau lebih mirip ibu, atau bahkan gabungan dari keduanya. Faktor yang ketiga yaitu istirahat. Pentingnya istirahat setelah lelah beraktivitas, tubuh memerlukan istirahat. Istirahat paling baik adalah tidur. Karena pada saat tidur, badan terasa lebih santai dan tidak tegang. Untuk informasi dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kebutuhan tidur sesuai usia 0-1 bulan, bayi yang usianya baru mencapai 2 bulan umumnya membutuhkan tidur 14-18 jam setiap hari. Usia 1-18 bulan, waktu tidur 12-14 jam setiap hari termasuk tidur siang.
Tidur cukup akan membuat tubuh dan otak bayi berkembang baik dan normal. Usia 3-6 tahun, pada usia anak menjelang masuk sekolah ini, mereka membutuhkan waktu untuk tidur 11-13 jam termasuk tidur siang. Menurut penelitian, anak usia di bawah 6 tahun yang kurang tidur akan cenderung obesitas di kemudian hari. Usia 6-12 tahun, anak usia ini membutuhkan waktu tidur 10 jam. Menurut penelitian, anak yang kurang tidur dapat menyebabkan mereka menjadi hiperaktif, tidak konsentrasi belajar, dan memiliki masalah pada perilaku di sekolah. Usia 12-18 tahun, menjelang remaja, kebutuhan tidur yang sehat adalah 8-9 jam. Studi menunjukkan bahwa remaja yang kurang tidur lebih rentan terkena depresi, tidak fokus, dan punya nilai sekolah yang buruk. Usia 18-40 tahun, orang dewasa membutuhkan waktu tidur 7-8 jam setiap hari. Para dokter menyarankan bagi mereka yang ingin hidup sehat untuk menerapkan aturan ini pada kehidupannya. Dan yang terakhir ada lansia. Kebutuhan tidur terus menurun, cukup 7 jam per hari. Demikian juga jika telah mencapai lansia yaitu 60 tahun ke atas. Kebutuhan tidur cukup 6 jam per hari. Yang keempat yaitu berolahraga. Selain makan makanan yang bergizi, kekuatan tubuh juga bisa kamu dapatkan dengan rajin berolahraga. Manfaat olahraga membuat tubuh menjadi segar, sehat, kuat, serta pertumbuhan tinggi badanmu menjadi lebih cepat. Kamu juga bisa bermain bersama teman-teman, seperti ular naga, bermain gobak sodor, atau petak umpet. Yang terakhir adalah rekreasi. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Rekreasi adalah salah satu cara kita beristirahat dari pikiran atau kegiatan kita sehari-hari. Rekreasi ada dua. Dengan biaya, kamu bisa menabung untuk bertamasya, seperti ke taman safari, berenang, dan yang lainnya. Tanpa biaya, bermain bersama keluarga di taman bermain, dan berdoa mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi, faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan? Yuk kita bahas. 1. Makan makanan bergizi. 2. Gen atau keturunan orang tua. Ketiga, istirahat. Keempat, berolahraga. Dan yang kelima, berekreasi. Kelima, faktor tersebut harus selalu diingat ya nak. Demikian materi pembahasan tema pertumbuhan dan perkembangan manusia. Bagi yang belum paham, bisa langsung bertanya dengan Miss Vira melalui telepon atau WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum.